Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aredi Setiawan dari jurusan Teknologi Informasi kelas 2A. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dan ingin memberikan contoh mengenai sebuah apa ya bisa dibilang bagian dari C++ yang apabila kalian bisa menguasai ini, itu akan sangat membantu untuk pengkodingan kalian ke depannya. Nah, materi apakah itu? Ya, materi tersebut adalah pointer. Ya, jadi pointer ini apa? Pointer ini adalah variabel yang digunakan untuk menunjukkan suatu alamat memori komputer. Ya, jadi dia itu adalah sebuah variabel ya, yang digunakan untuk menunjukkan suatu alamat memori komputer. Nah, alamat memori komputer itu apa, Bang? Alamat memori komputer itu ya dia nanti akan menunjukkan kepada kita isi dari alamat tersebut ya, ataupun alamatnya tersebut. Nah, pointer itu bentuknya gimana? Pointer itu sintaksnya adalah tipe data ya, bintang, terus nama si pointer itu sendiri, lalu titik koma, dan jangan pernah lupakan titik koma. Oke. Tipe data banyak, ada integer, ya ada integer, ada float, ada char, ada string. Nah, nama pointer itu terserah kalian sendiri. Nah, operator dari si pointernya itu sendiri adalah ada sebuah ini ya, biasanya kita panggil dan, terus nama pointernya. Nah, penulisan seperti ini itu menunjukkan alamat dari si nama pointer tersebut. Ya, bagaimana contohnya? Nanti akan kita lihat ya dari contoh. Ya, nanti saya akan memberikan 8 contoh. Terus ada bintang, terus nama pointernya. Dan ini menunjukkan nilai dari alamat nama pointer. Jadi perbedaan dari kedua ini adalah kalau misalkan pakai karakter dan, itu menunjukkan alamat nama si pointer. Kalau misalkan si bintang itu menunjukkan nilai dari alamat nama pointer. Bedanya adalah menunjukkan alamat dan nilai dari alamat tersebut. Nah, pointer sendiri memiliki 3 jenis operator ya, yang dimana 3 jenis operator tersebut ya mungkin kalian pernah mendengarnya sebelumnya atau mungkin tidak, ya saya jelaskan juga. Yang pertama adalah operator penugasan. Nah, operator penugasan itu apa, Bang? Operator penugasan itu adalah nilai dari suatu variabel pointer dapat disalin ke variabel pointer yang lain ya. Terus yang kedua adalah operator aritmatika. Nah, operator dari aritmatika sendiri adalah pada pointer jadi dapat dilakukan operasi aritmatika ya sering sih ya kita melakukan operasi aritmatika, yaitu operasi penambahan dan pengurangan. Namun operasi ini hanya terbatas untuk tipe data integer saja. Jadi pada pointer kita bisa melakukan operasi aritmatika yang dimana itu adalah penambahan dan pengurangan, tapi hanya untuk variabel yang bertipe data integer gitu. Dan yang terakhir adalah operator logika. Nah, ada operator logika juga guys, jadi ada pernyataan, perintah, ya bentuknya seperti inilah ya. Ada struktur of pointer, jadi pointer dapat diakses dengan struktur. Nah, dapat diakses dengan struktur ya. Kalaupun kalian udah belajar struct sebelumnya, ya mungkin kalian bakal mengerti lah struct ini gitu. Variabel pointer dari struktur dapat direlasikan sebagai berikut nih, deklarasi ya guys ya. Di struktur namanya kayak biasa lah, terus tipe data elemen 1 dan 2. Pengaksesan struktur. Nah, cara mengaksesnya gimana? Elemen dari struktur melalui pointer dapat diakses dengan dua cara. Ada dua cara untuk mengaksesnya guys. Yang pertama adalah merujuk ke pointer, ke alamat lain untuk mengakses memori. Deklarasi untuk mengakses anggota struktur melalui pointer dapat dilihat pada cara berikut. Nah, ini ada caranya ya, seperti menulis struct biasa, cuma nanti dipanggil dengan pakai bintang tadi yang menunjukkan nilai dari satu alamat si pointer tersebut. Atau bisa menggunakan cara seperti ini, dan atau juga bisa menggunakan cara seperti ini ya, bisa kalian lihat di layar. Oke. Dan elemen pointer terstruktur dapat diakses menggunakan ini bintang nama pointer dot element ataupun nama pointer dot element ya, bisa dengan ini gitu. Ada dua ini dapat untuk mengaksesnya itu. Maaf, ada suara ayam. Yang B, menggunakan alokasi memori dinamis. Nah, sebenarnya menggunakan alokasi memori dinamis ini hasil yang didapatkan cukup bagus, namun ya itu tadi ya agak ribet sih penggunaannya, karena menggunakan malloc function yang menggunakan header tambahan yaitu stdlib.h.
gitu guys ya. Jadi ada nama pointer case type malloc byte size ya, ini ukurannya gitu loh. Apa sih ini ayam? Oke lanjut. Terus ada lagi stdlib.id. Jadi kalian kalau misalkan mau menggunakan alokasi memori dinamis, kalian juga mesti masukkan library-nya stdlib ini begitu ya. Oke, nah untuk contohnya kita akan mulai dari contoh satu. Jadi saya menyediakan. Jadi PDF ini menyediakan 8 contoh ya. Yang dimana masing-masing contoh itu menurut saya unik gitu, karena mereka punya apa ya? Punya penggambaran dan bentuk sendiri-sendiri lah gitu. Nah, di sini sebenarnya perintahnya menggunakan kode blocks ya, tapi karena saya lebih suka menggunakan Visual Studio Code, jadi saya menggunakan Visual Studio Code. Dan ini sebenarnya bukan Visual Studio Code, ini adalah VS Codium. Apa VS Codium? Ya bentuk lain dari Visual Studio Code yang menurut saya lebih enak untuk digunakan. Apalagi saya menggunakan Linux di sini. Oke, ini kita clear dulu ya. Saya sudah ada di folder documents pointers, dimana ini adalah file C++ dalam sini. Nah, untuk contoh yang pertama itu kita run dulu ya untuk melihat hasilnya bagaimana. Nah, jadi si contoh pertama ini dia itu mengeluarkan ini sebenarnya ada contoh sederhananya aja sih ya. Sederhana dari si pointernya ini gitu. Di sini saya menggunakan dua library ya. IOStream, library yang biasa dipakai untuk basic ya, basic C++. Yang kedua adalah stdlib. Nah, stdlib di sini saya pakai untuk sistem clear-nya ini. Kenapa saya pakai sistem clear? Agar tampilannya menjadi bersih, teman-teman. Begitu, teman-teman ya. Nah, di sini sudah dilihat ya. Terus saya menggunakan di sini ada integer AB ya. Variabel A dan variabel B bertipe data integer. Dan di sini A-nya sudah deklarasikan terlebih dahulu. Itu adalah 30. Dan B-nya itu sama dengan A dikurang 5. Di mana 30 dikurang 5 sama dengan ini ada 25. Tapi kenapa di sini 1 sama dengan 20 dan 2 sama dengan 10? Nah, ini dia. Inilah maksud si pointernya ini ada. Jadi di sini si pointernya sendiri itu memiliki nama pointernya adalah ubah ya. Ini mana ubah ini bertipe data integer, mengikut dari si atasnya integer ya. Harus mengikut sih supaya bisa ya. Nah, si ubah ini dia memanggil si A ya. Dia memanggil nama pointer A. Dan ini menunjukkan alamat dari si pointer tersebut. Nah, si ubah ini memiliki nilai 20. Jadi ubah itu memanggil A, dan A itu diubah nilainya menjadi 20 oleh si variabel ubah ini. Terus si B juga dia ubah menjadi 10. Nah, jadi ketika di di running, si out nilai 1 sama dengan A, nilai sama dengan B, berubah nilainya menjadi 10 dan 20. Nah, kalau misalkan gini, kita ubah gini deh, biar membuktikan, biar kalian gak bingung. Jadi di sini ada out ya. Kita copy yang ini aja deh, biar lebih gampang untuk memahaminya guys. Nah, ini oke, sip. Oke, kita lihat apakah mereka berbeda. Oh maaf guys, saya melakukan sebuah kesalahan. Dan kenapa ada di sini? Kenapa coba? Kenapa guys? Nah ya, misalkan kita menaruh si outnya di sini, otomatis dia mengambil nilai yang ada di sini, nilai awalnya si A dan si B, 30 dan 25. Tapi kalau misalkan kita melakukan perubahan terhadap nilai tersebut menggunakan pointer juga bisa ya, dan hasilnya ya 20 dan 10.
Jadi fungsinya pointer di sini adalah untuk mengubah nilai awal dari si variabel itu. Jadi variabel A diubah nilai awalnya dari 30 menjadi 20 dan B menjadi 10. Yang awalnya 25. Kalau misalkan mau diubah menjadi 100 bisa. Ya, ini misalnya 200 deh, ini 100 bisa. Bisa aja. Tuh, bisa aja guys. Jadi fungsi pointer di sini, maksud adanya pointer di sini adalah menunjukkan bahwa kita bisa mengubah variabel, ya, nilai dari suatu variabel yang ada di sebuah source code gitu. Jadi begitu teman-teman, ya. Oke, apakah udah jelas? Tanyakan, silahkan berkomentar, jangan diam saja. Masuk ke contoh kedua. Nah, di contoh kedua ini lumayan agak panjang daripada sebelumnya. Sebenarnya bukan panjang banget sih, ini biasa aja sih. Nah, bentar saya clear dulu. Jadi di contoh kedua ini masih tetap menggunakan library yang sama, ya. Karena kita kedepannya bakal tetap menggunakan library yang sama terus menerus. Jadi saya tidak salah lagi menjelaskan bahwa ya itu apa bang, itu apa bang, nggak usah lagi ya. Nah, di sini ada 3 buah variabel. Nah, 3 buah variabel ini memiliki tipe data float, yang dimana float itu mau kalian berkoma-koma, makanya di sini nilai ini variabel nilai itu memiliki nilai itu gimana sih, variabel nilai itu dideklarasikan nilainya adalah 14,54, ya. Jadi ketika di run, ketika di run hasilnya adalah seperti ini, ya. Nah, maksudnya ini apa bang? 0x7ffdc 8c32d5c itu adalah alamat dari si pointer tersebut. Nah, tadi kan sudah kita bahas, ada alamat, ada nilai dari alamat. Kalau misalnya kita mau menunjukkan alamat, maka perlunya ini pakai dan. Kalau misalnya kita mau menunjukkan nilai dari alamat tersebut, kita pakainya bintang 7. Bintang 7. Nah, bisa dilihat kan di sini nilai, ya. Jadi si nilai ini memiliki nilai 14,54. Nah, ini kan berarti 14,54 ya. Di sini ada dan nilai. Nah, itu alamatnya dari si nilai ini. Terus kenapa semuanya sama? Ya karena emang semuanya sama, emang gak ada yang diubah. Si P1 ini manggil si nilainya ini, terus P2 ini sama dengan P1. Jadi si P2 ini ya nilainya sama dengan P1 gitu. Ya. Sama-sama aja lah pokoknya. Gitu. Nah, fungsinya pointer di contoh kedua ini apa? Fungsinya pointer di contoh kedua ini adalah dia itu memberitahukan kepada kita bahwa alamat. Jadi sebuah pointer itu memiliki alamat, yang dimana sebenarnya alamatnya ini ya tidak harus tampilkan juga sih sebenarnya, karena emang susah dibaca, emang susah dibaca. Tapi kalau misalnya kita mengubah nilai dari 14,54 nya ini, maka alamat juga berubah. Misal gini deh, kita ubah 14,54, kita taruh gini deh. Oh, kita masukkan gini, nilai 2 ya, koma nilai 2. Nilai 2 itu kita masukkan misalkan 7,5. Nah, di sini kita keluarin aja. Nilai 2, nilai 2 dan nilai 2. Gini guys. Nah, terus kita mau melihat ini alamatnya ya. Stop dulu. Oh, maaf, dapat titik koma. Saya yang bilang sebelumnya kok saya yang lupa ya. Tuh. Oh, maaf. Kurang inline. Kita taruh inline dulu di sini biar enak dibacanya ya. Nah, gini guys. Tuh. Beda nilai
beda juga alamat yang dikeluarkan gitu guys. Nah ini kan ya mungkin ini hampir sama sih sampai 93 D sampai D ya, cuman satunya C satunya 8 itu teman. Jadi beda alamat beda nilai juga beda alamat juga beda nilai gitu. Sebenarnya nilai itu nggak usah ditampilkan juga sih ya, karena ya siapa juga yang mau baca ini gitu loh ya. Mungkin kalau ada yang mau baca itu gabut boleh sih. Lanjut ke contoh ketiga. Wow, lumayan panjang ya contoh ketiga ya. Jadi contoh ketiga ini ada nilai ya, di sini. Si nilai ini memiliki array dimensi 1. Keren banget array dimensi 1. Dengan tipe data integer dan pointer petunjuk. Ya, pointer dengan nama pointernya petunjuk. Tipe datanya juga integer. Gitu. Nah, karena si nilai 5 ini dia berbentuk array 1 dimensi, ya. Jadi di array 1 dimensi ini dideklarasikan terlebih dahulu nilai dari si 5-nya ini gitu. Jadi ada nilainya dari 0. Ingat ya guys, kalau misalnya mendeklarasikan itu misalkan 5, dia dimulai dari 0. Jangan pernah kalian mulai dari 1 karena dia itu mulai dari 0. 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4 5. Itu kalau misalkan 6 ya, dia tuh 0 1 2 3 4. Kalau misalkan 5 berarti sampai 4, dari 0 sampai 4 gitu. Jadi 0 itu dihitung pertama lah ibaratnya. Nah, di sini penunjuk ya, si penunjuk ya, bukan petunjuk, penunjuk ya, penunjuk ini nilainya sama dengan nilai si 0 125 gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita running selalu begitu. Nah, gitu guys. Alhamdulillah, maaf guys. Nah, jadi ada 5 nilai di sini. Tuh, nilai 125 ya dipanggil si penunjuk, ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ya, pokoknya begitu-begitulah jadinya ya kan. Nah, gitu. Jadi nilainya ini itu begini. Nah, ini addressnya di alamatnya. Tuh guys. Nilai 125 alamatnya begini. Bisa dilihat 260 ujungnya. Sedangkan yang 345 alamatnya 264. Bawahnya 268, bawahnya 26C, 270. Ya, saya tidak bisa menjelaskan alamat ini secara detail karena saya juga bingung, saya tidak bisa membaca alamat ini gitu. Tapi yang jelas adalah beda nilai juga beda alamat. Nah, fungsi pointer yang ada di sini adalah, jadi di sini pointernya itu dia pointer yang dipadukan dengan array dimensi 1 gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan pointer, kalau misalnya kalian ingin menggunakan dimensi 1 juga bisa menggunakan pointer maksudnya gitu. Nah, pointer di sini gunanya yang di mana, Bang? Nih, bintang penunjuk dimulai dari nilainya 01. Misalkan bintang penunjuk ditambah 1 berarti nilainya 0 tambah 1 berarti 1. 345, makanya 345. Tambah 2 yang keluarnya nilai yang kedua. Begitu sayang. Begitu teman-teman. Begitulah teman-teman ya. Oke, ini by the way saya mau jelasin dulu. Jadi tidak semua contoh di sini itu sebenarnya bisa di-run dari awal. Jadi ada beberapa contoh yang perlu disempurnakan dulu baru bisa di-run. Apalagi kalau misalnya kalian menggunakan VS Codium, itu agak ribet sebenarnya karena VS Codium ini tuntutannya banyak sekali gitu. Kalian salah nama file saja kalian nggak bisa nge-run gitu. Kalau misalnya kalian di main aja nggak ada tipe datanya, atau misalnya kalian taruh void di sini, dia nggak bisa di-run karena dia bakal minta integer ya. Jadi begitu teman-teman. Lanjut yang keempat. Nah, yang di keempat ini bentuk baru lagi nih, ya kan? Bentuk baru lagi nih. Nggak baru sih sebenarnya. Oh, bentuk ini adalah sebuah pointer yang dipadukan dengan if, teman-teman. If, pengkondisian. Ya, pengkondisian. Jadi di sini ada integer PA dan PB. Pointer PA dan PB ya, dan A9 dengan 100 bersama 10 dengan tipe datanya integer, teman-teman ya. Lagi-lagi integer. Oke, saya puasa. PA sama dengan pointer A, PB sama dengan pointer B ya. Dimana si PA nya ini sama dengan si A, si B nya sama dengan si B, ya sama memang. Nah, sebenarnya ini nggak ada tadi sih, cuman saya mau buat aja gitu. Oke, mari kita run ya. Oh maaf, dia gitu banyak maunya memang. Nah, si PA ini ya, nah terus saya panggil PA kan, yang keluar adalah
sah alamatnya dari si PA gitu. Nilainya dari si PA ini. Jadi kalau misalnya saya ketiknya cuma PA doang, ya yang keluar ya alamat yang kita tidak bisa baca ini. Yang saya tidak bisa baca ini gitu. Si PB-nya juga gitu. Nah, terus kalau misalkan kita taruh bintang, yang dimana bintang itu merujuk ke si dan A ini, si dan B ya. 100 dan 10, nilai A-nya 100, nilai B-nya 10. Nah, terus ini ada muncul keterangan PA menunjuk memori lebih tinggi dari PB ya. Memori lebih tinggi dari PB. Ingat memori, guys, memori lebih tinggi daripada PB ya. Nah, jadi di sini kenapa munculnya PA menunjuk memori lebih tinggi daripada PB? Karena di sini ada pengkondisian. Ada tiga macam sih, ada 3 pengkondisian di mana pointer PA kurang dari pointer PB. Apabila hal itu terjadi, maka yang muncul adalah PA menunjuk memori lebih rendah dari PB ya. Dan kalau misalkan else if yang kedua itu PA sama dengan PB, maka PA menunjuk memori yang sama dengan PB. Jadi intinya dari rendah ke sama lebih tinggi. Nah di sini else yang pengkondisian, di mana pengkondisian terakhir. Apabila pengkondisian sebelumnya tidak tercapai, maka dia akan munculnya si else gitu. Nah bang, maksudnya gimana tuh gitu loh, maksudnya gimana memori lebih tinggi gitu. Jadi ya memorinya si PA ini lebih tinggi daripada si PB. Cuma kalau misalnya kita ubah nilainya ya, kita taruh sini 10, dari sini taruh 100 ya, save, terrunning teman-teman. Nah 10 dan 100 tuh lebih rendah kan. Tadi awalnya kita kembali ke awal, dia lebih tinggi ya. Sini ya guys, deh. Nah karena si PA nya lebih dari si PB, pointer A nya lebih dari pointer PB. Tapi kalau misalkan pointer A nya kita ganti jadi 10 dan pointer B nya kita ganti jadi 100, maka tuh rendah kan, karena si PA nya kurang dari si PB. Jadi dia masuk kepada si pengkondisian yang pertama. Tapi kalau misalkan kita ganti jadi 100 dua-duanya, maka dia akan hasilnya sama dengan PB karena nilai sama-sama 100. Jadi paham kan? Jadi di sini fungsinya si pointer itu adalah untuk ya sama sih, untuk menyimpan nilai juga gitu. Cuman di sini paduannya sama si if doang. Jadi kalian bisa memakai pengkondisian if itu menggunakan pointer. Nah, begitu. Jadi maksudnya pointer di sini ini adalah ya itu dipadukan dengan if lah. Wah, yang contoh 5 ya guys ya. Udah contoh 5 aja nih bang. Cepet banget kamu jelasinnya bang. Ya bisa ditonton ulang-ulang videonya. Boleh kalau mau ya. Oke, contoh 5 ya. Jadi contoh 5 ini ada tipe data void. Seperti kita tahu, void adalah tipe data yang tidak memiliki data. Jadi dia tipe data atau bukan sih, dia tipe data tapi dia nggak memiliki data gitu. Ibaratnya kayak angka itu ya dia nggak ada angkanya, bahkan bukan 0 juga gitu. 0 kayaknya, nggak tahu sih. Nah di sini ada pointer PTR ya. Jadi si PTR ini itu miliki tipe data void. Nah misalnya sini sudah ada komentarnya itu pointer tidak bertipe. Jadi si pointer ini tidak ada tipenya sama sekali guys. Jadi kalian boleh masukkan tipe apa aja. Makanya di bawah sini ada integer, ada variable fin yang nilainya 50 dan bertipe data integer. Terus VFL capek guys. Nilainya 5,5 dan bertipe data float gitu. Nah si PTR ini, si pointer PTR ini itu merujuk ke fin yang mana nilainya 50. Jadi dia menunjuk ke integer. Nah, kok bisa bang, kan si PTR ini nilainya void. Nah si fin ini nilainya integer, kok bisa gitu? Ya karena dia void. Jadi karena kalau misalkan kita menggunakan tipe data pointer dengan tipe data void, maka kita bisa menggunakan pointer tersebut untuk menyimpan atau menunjukkan alamat dari tipe data apapun, yaitu integer, float, dan cara apapun, karena tipe data dia void, dia tidak bertipe data. Nah terus di sini ya hasilnya lah ya, kita run dulu. Maaf. Nah ini guys, nah jadi nilai yang ditunjuk oleh PTR itu adalah si PTR ini, dimana PTR ini di 50 ya, karena di awal dia dideklarasikannya sama dengan fin, yang dimana fin nilainya 50.
Di sini ada komentar typecast karena PTR-nya pointer void berlaku juga kalau mau mengubah nilai. Jadi kita bisa mengubah nilainya di fin ini gitu. Nah, terus kalau misalkan di sini itu ada PTR VFL ya. Nah, karena awalnya dia deklarasikan sebagai fin VINT variable integer ya, VINT integer, dan di bawahnya dideklarasikan sebagai VFL ya, variable float, maka dia berubah nama, bukan berubah nama sih, berubah nilai, dan dia menunjuknya ke float. Makanya nilainya jadi 5,5. Di mana sih itu sih VFL. Jadi di sini pointer yang di sini berfungsi untuk mengubah pointer di sini bertujuan untuk menunjukkan kepada kita bahwa kalau misalnya kita mau menggunakan pointer yang bisa dipakai di semua tipe data, ya kita deklarasikan pointer kita dengan tipe data void. Jadi pointer kita bisa menggunakan macam-macam tipe data. Begitu teman-teman. Oke, bisa dicoba nanti ya. Nanti ke contoh 6 ya. Saya bersemangat sekali udah selesai ini karena saya udah capek ya, saya puasa teman-teman. maaf teman-teman ya, maaf. Jadi di sini ada tanggal lahir. Gimana tanggal lahirnya ini dia itu array malu-malu ya. Jadi dia array tapi tidak ada angkanya, bisa nilainya tidak berapa banyak di arraynya gitu, berdimensi 1 tapi ya. Nah, di sini udah deklarasikan lebih dahulu itu 24, 6 dan 19, 65 gitu. Nah, jadi di sini tipe datanya integer. Nah, di sini pointernya kembali menggunakan tipe data integer, PTGL. Ya. Si PTGL kita tahu lah ya. Terus, nah si PTGL ini dia nilainya adalah nilainya dari si tanggal lahir, PTGL lahir ini. Kita run. Oke. Nah, pengakses menggunakan array. Jadi si PTGL ini ya di sini tuh pengakses menggunakan array, nilainya sama. Notasi pointer nilainya juga sama. Pointer dengan jumlah array dihitung otomatis nilainya juga sama teman-teman. Terus dengan cara lain juga sama, ya, semua sama sih sebenarnya. Di sini ya pengkondisian bikinnya. Nah, jadi intinya apa bang? Intinya di sini nih ya agak belibet ya sebenarnya codingannya. Ya agak rumit sih. Agak belibet, bukan rumit sih, belibet. Jadi apa bang maksudnya contoh 6 ini? Jadi contoh 6 ini maksudnya adalah pointer dipadukan dengan for, dimana for perulangan gitu. Tadi kan dipadukan dengan if, pengkondisian. Jadi sekarang dipadukan dengan for, karena for adalah perulangan ya. Jadi kita bisa masukkan pointer ke dalam for, bukan sebagai syaratnya tapi sebagai pengkondisian yang ada di dalam sini gitu ya. Intinya pointer dipadukan dengan for, gitulah ya. Lanjut ke nomor 7. Nah, di sini agak simple sih, ya, lebih enak sih. Jadi di sini ada function ada function di mana function ini itu nama functionnya adalah ubah nilai dengan tipe data void. Lagi void. Di sini ada integer dan x. Wah, apa ini? Jadi di dalam sini x sama dengan 95. Jadi di sini adalah functionnya gitu. Misalnya kita run. Nah, nilai mula-mulanya adalah 90. Terus nilainya berubah jadi 95. Loh kok bisa bang? Ya karena integer nilai. Jadi dia itu memiliki nilai ya di sini variabel nilai yang dimana dalam variabel nilai itu ada bertipe data integer dan memiliki nilai 90. Jadi variabel nilai ini memiliki nilai 90 ya begitulah pokoknya. Jadi sebelum kita mengubah nilainya si nilai ini, dia nilai awalnya 90. Nah, terus yang di bawahnya kenapa jadi 95? Karena di sini ini adalah function, kita memanggil fungsi si void ini. Terus dalamnya ada nilai, yang dimana nilai itu nilai 90. Tapi karena di sini integer dan x, jadi si nilai ini berubah menjadi 95.
karena nilai ini sama dengan si integer dan x ini, dan x-nya ya, dan x ini nilai 95, jadi nilainya 95. Jadi di sini poinnya atau kesimpulannya bahwa contoh ini menunjukkan bahwa pointer itu bisa dipadukan dengan fungsi, ya. Contohnya seperti ini, pointer dipadukan dengan fungsi. Oke, cukup sederhana ya. Lanjut ke contoh terakhir, contoh 8 teman-teman, yang dimana tadi saya hampir tidak bisa menggunakannya, cuman gampang lah. Nah, di sini teman-teman menarik sih, karena kita baru belajar struct sebelumnya ya. Jadi sini ada struct tanggal ya. Terus di dalam struct tanggal ini ada variabel tanggal, bulan, tahun, di mana tanggal, bulan, tahun ini milik tipe data integer. Terus ada lagi struct baru lagi gitu. Struct baru di sini apa? Struct baru di sini adalah struct data, ini mana dalamnya ada variabel nama dengan nilai array dimensi 18 dan bertipe data char. Terus ada tanggal. Nah, tanggal ini adalah struct-nya ini. Jadi ini adalah nesting struct. Jadi struct di dalam struct yang bersarang. Jadi struct tanggal yang udah ditaruh sebelumnya dimasukkan lagi ke sini, dipanggil lagi gitu. Kalau struct tanggal ini itu dia punya pointer lahir sama A. Ini bos ini adalah MHS, mahasiswa. Oke, di dalam sini tuh MHS dot lahir ya, MHS dot si lahir ini sama dengan MHS dot A. Jadi ya si lahir sama si A nilainya sama. Bisa bedanya dong? Gak ada bedanya, sama. Diktaran cekidot. Nah, masukkan nama. Kita pakai nama sembarang aja ya. Nama Pupu. Jangan semua deh. Bukan Pupu, ya Pupu lah. Pupu. Tanggal ya, tanggal 5 misalkan. Bulan, misalkan kita masukkan bulan 7. Tahun, ya kita masukkan tahunnya 2001. Itu. Pupu lahir pada tanggal 5/7/2001. Nah, di sini saya MHS nama ya, ini ya struct biasa lah ya. Terus di bawahnya ada MHS lahir ya, tanggal. Jadi ini merujuk ke tanggal yang ada di struct tanggal gitu. Dan ini lahir bulan. Nah, jadi dia menggunakan MHS lahir ini, dan itu merujuk ke si tanggal gitu. Terus nama ya, misalnya tanggal. Jadi intinya ada di sini adalah, nah ini struct tanggal A ya, struct tanggal itu A, struct data MS sama dengan pointernya si A. Jadi ya sama aja sebenarnya, lahir sama A tuh sama gitu. Jadi si lahir ini merujuk kepada si ya atasnya ini. Memang kalau dijelaskan tuh emang agak susah, tapi kalau misalkan kalian praktekkan sendiri ya mudah gitu. Tapi kalau misalkan mempraktekkan, jangan pure contohnya kalian kopas, karena bakal susah untuk memahaminya. Jadi kalau misalkan kalian mau berlatih ya boleh, contohnya boleh kalian run, nah terus kalian ubah sendiri gitu. Jadi lebih mudah untuk memahaminya. Nah, poin utamanya yang ada di contoh 8 ini adalah si pointer itu bisa dipadukan dengan struct. Dan di sini bukan hanya struct saja, tapi nesting struct gitu, struct bersarang. Jadi si pointer bisa dipadukan dengan struct. Ya, itu yang coba contoh 8 ini gambarkan dan kasih tahu ke kita. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kali ini ya. Jangan lupa subscribe channel Arya Distiawan dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. Kalau disuruh lagi membahas saya akan bahas lagi, cuman kalau misalkan tidak saya akan bahas lagi ya. Dan terima kasih yang telah menyaksikan, terima kasih yang telah mendengarkan bacotan saya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain waktu. Sehat selalu, semoga puasanya hari ini lancar. Kebetulan hari ini puasa nisfu ya. Semoga puasa kalian lancar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ardi Setiawan, teknologi informasi 2A, pamit undur diri.